Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Rabbani dengan NIM 101092400009. Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 24. Di sini saya akan mengutas kembali atau menjelaskan terkait materi terkait matkul aljabar dari materinya dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan kemarin. Nah, langsung saja kita ke materi pertama. Nah, yang pertama ini kita akan membahas materi mengenai matriks dan operasinya. Nah, sebelumnya itu apa sih matriks? Nah, matriks ini adalah susunan angka atau simbol atau ekspresi yang lain yang diatur dalam bentuk baris dan kolom pada persegi panjang. Nah, contoh matriks itu seperti kita, nah begini. Nah, susunan baris terpotong, angka bisa jadi simbol kayak seperti ini. Nah, ini disebut dengan baris. Ini kolom. Nah, selanjutnya, baris dua. Ini disebut matriks 3 kali 3 waktu. Nah, di situ. Nah, jenis matriks bucu sangkar persegi. Nah, matriks yang jumlahnya, barisnya, dan jumlah kolomnya adalah X N kali N. Nah, itu berarti misalnya total dari ini adalah 4. Itu bisa dikatakan itu matriks 2 kali 2. Sedangkan kalau total dalam kurungnya itu 3, 9 maksudnya, sorry. 9 itu bisa dikatakan matriks 3 kali 3. Nah, ini sepertinya contohnya. Nah, 3 kali 3 maksudnya itu 3 kali baris dan 3 baris dikali kolom. Berarti 3 kali kolom dikali 3 kali baris. Nah, kedua, ini matriks 3 kali segitiga atas. Itu matriks yang semua unsur di bawah unsur diagonal pada kolom yang bersesuaian dengan bersesuaian adalah nol. Nah, ini disebut matriks segitiga atas. Ini karena di diagonal itu dia membentuk segitiga dengan simbol atau angka nol. Seperti ini. Nah, sedangkan untuk ini angka-angka yang lain. Seperti ini. Nah, untuk segitiga bawah, itu kebalikan dari yang segitiga atas tadi. Dia 3 kali nol tiga diagonal itu membentuk segitiga. Matriks diagonal, matriks bujur sangkar di mana setiap unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah nol. Nah, eh, nilai maksudnya itu setiap nilai yang membentuk diagonal itu kan ini kan dinamakan diagonal ya. Set ini lurus, vertikal, ini horizontal. Nah, sedangkan garis diagonal itu dia kan di sini tertulis unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah nol. Jadi setiap unsur yang bukan unsur diagonal adalah nol. Nah, dikatakan berarti setiap angka yang melewati jalur diagonal itu dia tidak nol. Selain itu, nilainya selain dari diagonal itu dia berupa nilai nol, gitu. Nah, yang kedua, matriks identitas. Tuan ini. Matriks diagonal di mana setiap unsur diagonalnya adalah satu. Nah, ini angka yang sering kan dipakai untuk materi selanjutnya. Kedua, matriks transpose transpose matriks. Nah, transpose matriks ini dia diperoleh dengan cara menukar nilai baris itu menjadi kolom. Ya, nilai baris itu menjadi kolom. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini kita diubah menjadi kolom. Nah, sehingga 3 dan satunya dinaikkan ke sini. Nah, 2 dipindahkan ke bawah menjadi 2, 2, satu, yang ke satu, yang nilai yang kedua ini, yang satu ini diubah ke bawah, jadi kolom seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini
diubah menjadi kayak gini, menukat menjadi kolom seletak gitu, set. Yang ini juga kita mengubah menjadi kolom seletak. Intinya itu baris itu ditukar menjadi kolom. Nah, operasi matriks. Nah, operasi matriks itu terdiri berbagai macam, seperti penjumlahan, perkalian, nah, OBE, dan lain sebagainya. Nah, penjumlahan matriks. Nah, kalau untuk penjumlahan matriks itu biasanya kita menambahkan aja setiap setiap bagiannya. Contohnya ini A, C, matriks A, C, B, D ditambah matriks E, G, F, H. Nah, untuk ini kita masing-masing pasangkan. Sebelah kiri dipasangkan yang ini, dijumlahkan ini, sebelah ini dijumlahkan dengan ini. Kemudian ini juga begitu pun ini sebagainya. Nah, seperti ini. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 6, 8. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 8, 12. Nah, untuk perkalian perkalian matriks itu terdiri dari dua. Nah, perkalian skalar dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks. Untuk perkalian skala dengan matriks, itu kita langsung mengkalikan sih. Nah, untuk angka yang di luar, kita mengkalikan satu-satu dengan uh, nilai yang di dalam ini, di dalam kurungannya. Nah, jadi kita tinggal kalikan K kali P sama dengan K. KP ini, seperti itu. Tinggal dikalikan aja. Tapi K yang ini, tapi dia mengkalikan satu-satu dari sini. Contohnya K kali P, K kali gitu. Sehingga menghasil nanti misalnya nilainya K-nya 2, sedangkan P-nya 1, 2 kali 1 menghasilkan 2. Gitu. Begitupun dengan ini, set menghasilkan misalnya ini tadi 2 ya, ini 3, 2 kali 2, 2 kali 3, ini 6. Begitu. Nah, perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini untuk perkalian matriks dengan matriks, kita untuk cara mengkalikannya, kita tinggal ini sebenarnya rumusnya bisa digampangkan sih. Intinya baris kali kolom. Baris ini dikali dengan ini. Sehingga hasilnya di sini. Ini untuk matriks. Nah, ini A kali P ditambah B kali Q kali C kali R. Itu pun seterusnya. Nah, nah, kemudian ini, begitupun dengan ini, kalikan dengan ini, set A kali S. Nah, itu pun seterusnya. Kemudian ini dan ini di bawah, tapi dia akan sesuaikan dengan letaknya. Ini kan letaknya di bawah, otomatis dia berada di bawah. Nah, ini dikali ini set set begitu. Intinya ini baris kali kolom. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di materi ya. Nah, akan lanjut ke materi yang kedua yaitu operasi baris elementer yaitu OB. Nah, operasi baris elementer ini atau OB ini meliputi pertukaran baris, perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, jumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol seperti butir 2 dengan baris yang lain. Nah,
Untuk ini, untuk mendapatkan nilai OB-nya ini, kita perlu menolkan bagian bawah atau membentuk diagonal satu-satu seperti mati, identitas, dan kawan-kawan. Nah, nah, seperti ini nih. Aduh, tinggal menjadikan nilainya tuh membentuk segitiga begitu, 0, segitiga, dan diagonalnya masing-masing satu. Jadi ya tinggal mengkalikan aja sebenarnya. Berapa sih misalnya kalau OB ini, kita tinggal mengubah nilai-nilainya sehingga menghasilkan nilai yang ini tadi. Kita langsung ke contoh aja ya. Ini salah satu. Tentukan matriks epsilon baris tereduksi dari A102, min121, 011, min1, 73. Tuh, kenapa kita mengkalikan dengan min 2, 2 B1 ditambah B3 sehingga menghasilkan nilainya menjadi seperti ini. Ini untuk baris tiganya ya. Kita ubah berarti nilainya 0, 1, 1, 5. Selanjutnya kita B2 di diputar ya. Ya, diubah tempatnya, ya diubah ke baris 3 diputar. Ya, set. Baris 2 jadi baris 3, baris 3 menjadi baris 2. Selanjutnya min 2B tambah 3B. Hingga min 2B ditambah dengan 3B. Sehingga menghasilkan tadi dari angkanya 0217 menjadi 001 min 3. Min 1 min 3. Selanjutnya min 3B. Kita kalikan dengan min 3B. Nah, set min 3B. Set sehingga menjadi menghasilkan ini 001 3. Nah, selanjutnya min 3B ditambah 2B sehingga menghasilkan nilai mencari kita mau ubah nilai baris duanya ya. Kolom 2 ya, baris 2 itu sehingga menjadikan nilainya dari 0115 menjadi 0102. Selanjutnya baris 2 ditambah B1, baris 1 dari hasilnya dari awal nilainya 01 min 1 0 min 1 menghasilkan 1001. Hasil akhirnya itu 100, 0100, 001, 123. Nah, itu baris echelon itu dia menghasilkan diagonal seperti ini dan bentuk segitiga di sini seperti ini sampai benar-benar sudah tidak bisa di di apa namanya di lebih diubah-ubah lagi gitu. Jadi emang hasil akhirnya tuh dia berupa diagonal satu-satu dan eh, bentuk 003 berbentuk seperti segitiga di antara diagonal tersebut. Itu. Nah, selanjutnya untuk inverse. Nah, inverse itu eh matriks A adalah, misalkan matriks A adalah matriks penjurusan A. B dinamakan inverse dari A jika dipenuhi A kali B sama dengan identitas. Jika OB dari A tidak dapat menghasilkan matriks identitas, maka, eh, maka A tidak dikatakan memiliki identitas, tidak mempunyai inverse. Nah, ini berarti kan tujuannya OB dulu. Kita harus melakukan OB dulu. Nah, jika A tadi tidak
jika OB dari A tadi tidak menghasilkan identitas dari tadi nilai identitas tadi 100, 101, 001 kan. Nah, jika A itu tidak menghasilkan itu setelah dia OB, maka dia tidak memiliki identitas. Nah, inverse itu kebalikan dari suatu matriks. Nah, yang kebalikan dari suatu matriks. Nih, itu kan, nah misalnya contohnya seperti ini. Nah, tentukan matriks itu jika ada, kita langsung saja nih buat inverse. Tapi kita kalikan dengan identitasnya, biar apakah nanti yang sebelah kiri menghasilkan identitas atau tidak. Ya, jadi itu nanti kebalikannya dari ini. Tinggal kita kalikan, set, 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 begitu. Kita ubah-ubah. Supaya kita kalikan supaya bagian kiri itu menghasilkan matriks identitas. Nah, coba kita langsung saja set, 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 dikalikan yuk. Langsung lihat saja. Jadi kalian paham. Set. Nah, dari contoh ini kita bisa simpulkan, kita bisa lihat hasil akhirnya bahwa matriks sebelah kiri itu, eh, matriks sebelah kiri itu bisa menjadi matriks identitas. Nah, jadi matriks, jadi inverse matriks A itu adalah ini. Berarti jika di sebelah kiri itu bisa menghasilkan identitas, itu berarti sebelah kanan itu masuk inverse-nya. Nah, jika tidak, berarti tidak, A itu tidak memiliki inverse begitu. Nah, begitu. Oke. Kita akan lanjut ke materi ketiga. Banyak dulu ya. Nah, ini pembahasan yang ketiga itu determinan matriks. Sub pembahasan berupa mutasi, determinan, dan lain sebagainya. Nah, permutasi kita pernah belajar mengenai permutasinya di semester 1 kemarin. Nah, permutasi itu susunan yang dapat dibuat dengan memperhatikan urutan tanpa penghilangan atau pengulungan. Nah, ada tuh kebalikan dari permutasi, bukan kebalikan sih. Dia kombinasi. Dia tuh tidak tidak memperhatikan urutan seperti permutasi, tapi permutasi itu memperhatikan urutan. Ini sebenarnya. Nah, satu spek dulu. Set. Nah, ini pasti satu bisa dilihat langsung. Nah, kemudian definisi matriks determinan. Nah, matriks itu apa sih? Determinan matriks itu apa sih? Nah, determinan matriks itu adalah sebuah nilai nilai angka yang dihitung dari sebuah matriks persegi. Tuh, langsung aja ke contohnya. Untuk matriks matriks 3 kali 3 kita tinggal mengkalikan seperti kali diagonal lah, seperti ini. Tapi dengan catatan di sebelah kanannya, sebelah sini, kita menulis ulang nih matriks yang dua buah ini sebelah sini. Nanti tinggal kita mengkali diagonalkan. Set, set, set. Ini untuk yang pertama, tapi yang plus plus. Nah, kemudian sebelah kiri itu menandakan nanti minus minus. Contohnya seperti ini. Nah, tentukan determinan matriks. Matriks B dari 32 min 1, 110, min 2, min 2, 1. Ya, tinggal mengkalikan. Nah, pertama kita dahulukan ke arah ke kanannya. Untuk alasan. Berarti 311 di sini tambah
2 kali nol 2 2 kali nol kali min 2 tambah min satu tambah kali satu kali min 2. Nah, selanjutnya yang perkurangan. Yang sebelah gini, yang diambil dari sebelah kiri. Set, set. Ingat aja sebelah kanan itu berada positif ya, kalau diambil sebelah kiri itu minus. Nah, itu tinggal dikalikan aja min satu kali min 2 dikurang 3 kali nol kali min 2 dikurang 2 kali satu kali satu. Nah, hasilnya dari sini 3 ya, tambah nol tambah 2 kurang 2 kurang nol kurang 2. Sehingga menghasilkan determinannya adalah satu. Ini sama aja ya. Seperti tadi, kita tinggal kali-kali. Nah, selanjutnya kita materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita determinan matriks ekspansi kofaktor. Tuh. Nah, ini ya. Kita tinggal apa? Determinan matriks kofaktor itu, jadi beberapa definisi yang perlu diketahui. IMJ disebut minor IJ, yaitu determinan matriks A dengan menghilangkan baris ke I dengan baris ke J. Matriks A. Nah, jadi kalau ditanyakan M13, M13, berarti kita menghilangkan baris ke satu, kolom ketiga, gitu. Nah, berarti kita tutupin. Nih, ini kita tutupin, dan ini kita tutupin. Nah, kan tadi dibilang yang dihilangkan M baris satu kolom 3. Berarti baris satunya kita hilangin, baris 3 yang dihilangin. Sehingga eh, M13 dari, maka matriks M13 itu adalah 1201. Tinggal cari determinannya. Determinannya kita kali silang. Kalau untuk matriks 2 kali 2 itu, kita tinggal kali silang aja. Satu kali satu dikurang nol kali 2 gitu. Sehingga menghasilkan satu. Nah, ini contoh CIJ matriks dinamakan kofaktor IJ, yaitu min satu I tambah J kali MIJ. Contohnya begini. A, contohnya matriks A 201 210 121 012. Maka eh, kofaktornya itu adalah C2 kofaktor C2 itu berarti C12 itu berarti kita menutup baris satu kolom 2. Ini menghasilkan 10 12. Nah, kita simpan sini untuk MIJ-nya, minornya. Untuk nilai ini kita tinggal tambahkan ini dengan min satu. Ini kalau untuk min satu itu ini nilainya di sananya ya. Berarti min satu pangkat 3 dikali, ini cari determinannya lagi, 2 kali 1, 2 dikurang satu kali nol. Tinggal dikalikan aja. Ini pangkatnya ganjil, berarti tetap min satu. Kalikan dengan 2, hasilnya min 2. Gitu. Nah, sama aja sih. Gitu. Ini misal A inverse. Nah, rumus A inverse gitu sih. Determinan inverse. Jadi satu adalah adjoint. Adjoint itu ya, seperti itu kita mencari kalau sejauh sekarang itu ya, oke. Dokter itu determinan dengan osmosis kompak. Seperti tadi sama aja. Ya, sama aja kayak tadi, cuman ya agak panjang.
dinamakan materi pemrograman untuk adjoin itu kebalikan. A inverse maka A inverse sama dengan A per determinan A adjoin. Contoh, kita kasih contoh aja. A sama dengan 101, 1 min 1 0, 0 2 1. Tentukan matriks adjoin A. Kita mencari dulu tadi MU itu. Ini dicari C11 berarti di baris 1, kolom 1 ditutup. Berarti dapatkan ini. Berarti 1 1 2 sehingga nanti menghasilkan ini 1 kali 1 min 1, min 1 2 kali 0, 0. Berarti min 1 dikali 1. Hasilnya min 1. Itu pun dengan seterusnya. Kita kan mencari sampai untuk menentukan adjoin ini kita mengkalikan baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Nilai dari ini kita masukin aja ke ini. Masukin aja sini faktornya bikin set 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 gitu. Untuk mencari matriks adjoin begitu. Dari sini, kita mencari semua nilai C11, C12, C13, 2C, 21, 22, itu pun seterusnya sampai 3 terakhir. Kita masukkan nilai. Nah, itulah nilai cari dari adjoinnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Sistem persamaan linear. Untuk pendalaman solusi dari kita menggunakan selama materi ini kita banyak menggunakan ABS. Nah, SPL itu apa sih? Dia sekumpulan nilai-nilai dalam beberapa yang memiliki beberapa variabel. Ini sih contohnya. Nah, jika perusahaan A membeli satu laptop dan 2 PC, maka ia harus membayar 55.000. Sedangkan jika ia membeli 3 laptop dan 1 PC, maka ia harus membayar 10.000. Nah, untuk representasinya, untuk ini kan X ya. Kita anggap aja laptop itu X dan PC itu Y. Sehingga X ditambah 2Y menghasil sama dengan 5.000. Nah, kita nggak tahu nih harga laptop tuh berapa. Harga laptop tuh harga laptop tuh berapa. Dan harga PC itu harga satu-satu barang itu kita nggak tahu. Jadi kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Terus sebenarnya kita bisa menggunakan metode matriks juga sih. Nah, dengan cara kalau metode substitusi eliminasi kan kita tinggal mengurangi aja. Nah, set kalau dikurangi itu nanti maka hasilnya ini Y sama dengan Y ditambah kita samain aja mana yang kita ingin hilangkan gitu. Kalau untuk metode matriks kita tinggal gini aja. Untuk nilai X-nya tadi laptopnya di yang persamaan awal itu 1. Ya, tinggal begini aja XC sama dengan 5.000, 10.000. Kita ini cobain aja. Memang solusi SPL himpunan binario real di mana jika disubstitusikan pada mengubah suatu SPL akan memenuhi nilai kebenaran SPL tersebut. Berarti kan SPL X. Berarti ini ya kalau menggunakan ya tinggal ini aja sih nilainya. Pakai eliminasi itu kita tinggal kurangin aja.
mana sih yang mau kita hilangkan gitu? Apakah nilai Y atau kalau kita menghilangkan nilai Y, kita tinggal mengkalikan dengan ini dua, ini satu. Jadi ini hilang, ini hilang, set, sedangkan ini tinggal dikurangi aja. Menghasilkan dapat nilai X nya nanti. Nilai dua merupakan titik potong ilustrasi soal SPL dengan baris pada Cartesius. Kalau pada Cartesius itu berarti ya tinggal masukin aja nilai dua dua gitu. Dipotongnya sudah dapatkan nilai potong sendiri. Artinya SPL itu 2X kurang Y, kita pindah ruas aja nih, sama dengan Y. X kurang Y sama dengan punya solusi tunggal. X sama dengan 2 Y sama dengan 2. Tinggal kita ini aja. Solusi sistem pesan linear dengan OB. Contohnya tentukan solusi dari SPL 2X min Y sama dengan 5, X sama dengan 3X tambah 3Y sama dengan 5. Matriks yang diproses dari SPL. Nah, kita tinggal mengubah aja sih dengan OB kali berapa, sehingga menghasilkan hasil akhirnya itu 10 10 01 21 sampai nilainya itu adalah matriks kayak gini satu sampai benar-benar udah nggak bisa dirombak lagi lah. Jadi untuk dari X dan Y gitu. Kita tinggal ini aja. Kita mengkalikan sampai ini dan ini satu. Diagonal itu satu nol. Semuanya sama aja sih. Kalau untuk matriks 3 kali 3 juga sama. Itu juga caranya. Hmm. Nah, selanjutnya kita mencari grammar tersebut. Ini udah tadi. Nah, contohnya. Jadi ke solusi-solusi. Ini ya, diketahui spell sama dengan spell X tambah 2Y min 3Z sama dengan 4. Kemudian sama dengan 2 3X min Y tambah 5Z sama dengan 2. 4X ditambah Y ditambah dalam kurung A kuadrat min 14Z ditambah sama dengan A tambah 2. Tentukan A sehingga spell mempunyai solusi tunggal, tidak mempunyai solusinya tidak terhingga. Nah, jawab nih. Nah, kita SPLN dulu nih, set, sehingga menghasilkan gini. Nah, agar SPL mempunyai solusi tunggal, A kuadrat min 6 itu harus bukan nol. Jadi sehingga A bukan sama dengan eh, 4, plus minus 4. Jadi, set. Nah, untuk kedua, tidak mempunyai solusi. Nanti kan di baris ketiga ini. SPL tidak mempunyai solusi saat A kuadrat min 16 sama dengan nol dan A min 4 bukan nol. Sehingga A sama dengan plus minus 4 dan A bukan 4. Jadi A sama dengan minus nol. Nah, sudah kurang lebih seperti itu. Untuk dengan matriks ini, kira-kira sama aja ke tadi. Kita langsung ke contohnya aja. Kita ubah jadi matriks dengan matriks identitas. Nanti menghasilkan ini. Inverse. Sama aja.
untuk mencari metode dengan Kramer itu, pertama hitung determinan, terus tentukan A itu matriks A di mana kolom PI diganti dengan B. Nah, itu A-nya A dan solusi SPL untuk mengubah XI adalah, nah, determinan AI itu dibagi dengan determinan A. Gitu. Kayaknya sama aja sih, ya teman. Selanjutnya, nah, selanjutnya sistem persamaan linear homogen. SPL ogome itu merupakan SPL konsisten, jadi dia selalu mempunyai solusi. Nah, dia tuh dikatakan tunggal jika solusinya adalah X1 sama dengan X2 sama dengan apa ya, sama dengan 3 selanjutnya. Jika tidak demikian, SPL homogen mempunyai solusi tak hingga banyak. Biasanya ditulis dalam bentuk barang. Kita langsung contohnya ya. Bentuknya SPL homogen berikut. 2P tambah Q kurang R kurang 2S. 2R kurang 2S sama dengan 0. P kurang Q tambah 2R kurang S sama dengan 0. Min P tambah 2Q kurang 4R tambah S sama dengan 0. Hingga P kurang 3S sama dengan 0. SPL dapat ditulis dalam bentuk eh, ya begitu. Kita ambil aja eh, pos post anu ya, koefisiennya dari nilainya tersebut kan hasilnya kan 0, tinggal tulis 0 langsung kan. Jadi di sini tidak masukin yang di sini baris kedua. Untuk baris kedua kita menggunakan persamaan yang ini. Begitu pun seterusnya ini. Nah, ketika dengan melakukan kita akan mencari nilai OB-nya ya. Nah, dengan OB-nya kita mendapatkan hasil seperti ini. Sebenarnya sampai sini kalau 0 di sini tuh maksudnya tadi guys. Maka solusi SPL homogen adalah P sama dengan A, 2 Q sama dengan 2B, eh, dan S sama dengan A dan R sama dengan W, di mana dan A dan B merupakan parameter. Kita cuma membuktikan aja sih di bagian ini kita cuma membuktikan caranya. Itu sama dengan satu. Nah ini dan Q sama dengan 2B, 2 kali B, A, B, C, D kan. Seperti itu betul aja. Betul. Tentukan B agar SPR satu lagi nih. Satu nilainya ini. Tentukan B agar SPR memiliki solusi tak hingga banyak. Teruskan solusi SPR tersebut. Solusi suatu SPR homogen jika tak tunggal jika determinal A-nya itu sama dengan nol. Kita omong kita langsung aja saya setin set B. Tuh, B pertama sama dengan nol. Sedangkan B2-nya adalah 2. B kedua. Solusi SPL tak hingga banyak saat B sama dengan nol atau B sama dengan 2. Saat B sama dengan nol kita ubah aja nilainya. Kan nilai B-nya tadi di awal nol. Sehingga ambil satu, satu, dan
sama dengan mau. Nah, dengan OB-nya kita tinggal OB-in aja. Set, set, set. Jadi kan ini. Saat B2, kita masukin aja nilai B-nya, substitusikan aja. Set, set, set. Terus OB-nya kita OB-kan sehingga sampai sampai benar-benar mentok sih. Menghasilkan nol segitiga seperti ini. Ya, intinya kita mencari OB itu sampai bentuk ini seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke materinya. Nah, ini materi juga vektor di bidang dan di ruang. Untuk rumus. Nah, untuk vektor ini kita pernah belajar di fisika semester 1. Ya. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan ya untuk rumusannya gitu. Misalnya seperti ini, pindah CI, CJ, CK. Nah, untuk nilai CJ itu X, ya. C itu CJ itu K, sedangkan CIJ itu Y, dan K itu Z. Masih seperti Z. Tinggal ini, terus untuk dapat panjang vektor satuan. Ini adalah mencari besaran vektor ya. Seperti di rumus pas itu memang besaran vektor itu misalnya kita mendapatkan nilainya tuh sampai K. Berarti kita dikodein aja akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat tambah C3 kuadrat. Pasti vektor melebihi penjumlahan. Jadi perkalian penjumlahan dia tuh perkalian dengan sekarang dengan vektor lain bisanya berupa dot sama silang. Nah, penjumlahan kita jumlahin aja sebenarnya. Kalau kita jumlahin aja. Kalau untuk perkalian vektor dengan skalar, kita kaliin aja. Maksudnya itu, tak, ya, itu didefinisi sebagai vektor yang panjangnya kali panjang vektor U. Nah, ya kaliin aja dengan skalar berarti 2 dikali vektornya itu set set kali dalam kurung kayak mana ya? Seperti ini sih. Enggak di materi kemarin dan jadi skalanya itu dalam di luar kurung, sedangkan untuk vektornya itu dalam kurung itu tinggal kali-kali satu-satu aja. Untuk kali dot dia itu punya nilai tersendiri. Misalnya kalau K kali I menghasilkan I gitu. Nah, itu pun I kali C gitu. Dan pada nah, A kali B adalah vektor pada ruang yang sama, maka hasil kali titik antara dua vektor adalah A kali B sama dengan besaran AB cos alfa. Besaran A panjang A kedua. Nah, kita hasil contoh aja nih.
Tentukan hasil kali titik dari dua vektor. Dengan vektor AI 2i dan vektor, vektor B adalah eh, 2i ditambah 2j. Kita langsung kalikan aja. Kita ubah kan untuk A-nya tadi, A-nya 1. A-nya adalah 2 plus vektor B-nya adalah 2i-nya 2 sama J-nya juga. Kita tinggal mengkalikan aja, mengikuti sesuai rumus cari V. Kita sebut. Nah, untuk mencari ini kita kalikan aja. Pertama kita cari besaran itu. Ya. Ini berarti otomatis nilai dari besaran ini adalah 2. Nah, untuk B-nya itu nilainya 4, berarti 4 tambah 4, 8. Berarti akar 8. 2 akar 8. Berarti 2 akar 8 kali setengah. Setengah. Disingkat, set, coret. Ini 2 kali 4, 8. 2 kali 8. Terus hasilnya 4. Seperti itu. Nah, sama aja sih. Nah, untuk ini, untuk kosinus dan lain-lain, saya untuk rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos alfa. Ah, ini udah harus rumus. Nah, proyeksi ortogonal. Nah, untuk proyeksi ortogonal ini, dia tuh apa ya? Untuk mencarinya itu kita tinggal eh langsung contoh aja. Contoh, tentukan proyeksi ortogonal dari vektor U, min 2 min 4 min 3 terhadap vektor V, 1, 3, min 4. Nah, kita langsung jawab aja. Nah, untuk rumusnya, itu proyek, proyek, ya, proyeksi ortogonal V dikali W sama dengan kita kalikan vektor V dikali V, vektor W dikali P per besaran V kuadrat mutlak V mutlak dikali V. Tinggal masukin aja nih yang ke angka tadi. Step ini kan nah tadi hilang berarti kita kuadratkan akar dikuadratkan jadi nol. Ya, kalikan aja set 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 kali kali langsung dikaliin aja hingga nanti menghasilkan ini min 2 min 12 min 12 per 26 sudah, sehingga menghasilkan min 6 min 26 per 26 13 min 4. Nah, ini kalau dibagikan menjadi hilang. Untuk kelas produk dia tinggal untuk ini dia tuh punya nilai tersendiri. Jadi jika I dikali C dikali K itu punya nilai sendiri. Tahu, kalian cross. Nah, ini. Tentukan W sama dengan U kali V. Nah, di mana U-nya itu, vektor U-nya itu 1, 2, min 2, 3, 0, 1. V-nya 3, 0, 1. Nah, kita masukin aja. Tapi untuk ya, misalnya kita masukin lambung dari X, Y, Z, nya. Vektor I, J, K. Tinggal kalian selesai. Hmm. Hmm. Ini nilai berarti tutup ya pakai kofaktor lagi kita tutup em, baris satu kolom satu kita tutup sehingga terus ini kita kalikan aja set 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 ih. Nah, begitu pun seterusnya ini berarti baris satu kolom dua ditutup. Nah, seperti ini tuh set set.
Kemudian baris 2 kolom 3. Nah, berarti kita ambil yang ini. Kalikan 1 kali 0, 0. 1 kali 0 dikurang 3 kali 3 kali 2. Sehingga menghasilkan ini. Sini. Set, 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 set. 2 kali 1 kurang 0 kali min 2 hasilnya 2. I dikurang I 3 kali min 2 dikurang 1 kali 1. Sehingga min 7. Dan kemudian 1 kali 0 kurang 3 kali 6, Kak. Berarti min 6, Kak. Nah, seperti itu aja sih. Untuk rumus-rumusnya seperti ini. Yaitu kita tinggal kalikan aja sih. Nah, untuk besaran juga, itu ketika dia bisa, dia menjadikan ini seperti ini. Hmm. Oke, kita lanjut ke materi ke ini. Tes selanjutnya adalah ruang vektor. Vektor itu terdiri dari beberapa sub. Ruang vektor umum, subruang, basis, dan dimensi, dan basis sub ruang vektor umum. Nah, P itu dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma. Itu eh, dari beberapa aksioma sih. Nah, yang pertama itu P tertutup ada operasi penjumlahan untuk setiap vektor U, vektor V itu elemen V. Maka U, vektor U tambah vektor V sama dengan elemen V. Nah, kemudian vektor U tambah vektor V sama dengan ini ya. Itu berarti eh, komutatif ya. Iya, komutatif. Ini distributif. Ini yang keempat itu terdapat vektor 0 elemen V. Sehingga untuk setiap vektor U elemen V berlaku, vektor U tambah vektor 0 sama dengan vektor U ditambah vektor U sama dengan. Untuk setiap vektor U elemen V terdapat min vektor U. Sehingga sebenarnya ada banyak ya. Dan kita langsung ke contohnya. Us. Ya, selanjutnya ruang Euclides. Euclides order n. Operasi pada ruang vektor ini seperti penjumlahan. Yang ini untuk rumusnya kita tambahin aja. Vektor U tambah V1, 2, dan seterusnya. Untuk perkaliannya secara real sembarang. Kali K1 kan ini dari banyak nilai ya. Jadi K itu K kita kalikan dengan ma- nilai yang pertama, terus K-nya dikalikan yang kedua, dan seterusnya. Untuk perkalian titik, itu sama aja. Kan ini terdiri dari nilai banyak. Kita masing pasang-pasangin aja. V1 dikali U1 dikali V1, U2 dikali V2, dan seterusnya. Hanya vektor itu, kayak tadi kita menggunakan rumus mutlak ya, mencari besaran vektor. Ini jarak antara dua vektor, dia sama aja. Kita menggunakan ya, mencari panjang vektor, tapi dia kurang dengan beberapa nilai dari vektor. Misalnya ini eh, vektor U dikurang vektor V mutlak, sehingga menghasilkan akar.
U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 kurang V2 kuadrat dan seterusnya. Gitu. Nah, kita contoh aja. Diketahui vektor U sama dengan 1 min 3 min 1 3 2 dan vektor A sama dengan 1 1 min 1. Apakah saling bebas linear di R3? Tentu saja. K1 K1 U vektor U K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor A sama dengan 0. Ketik aja nilai, kita masukin aja nilai nilai vektor U-nya berapa set set 2 kita cobain aja. Nah, dari OBN itu kita set itu dikali berapa bahas berapa gitu hingga mendapatkan nilai ini. Nah, kalau di bawah gini menghasilkan nol, dia memiliki solusi. Dengan demikian dia diperoleh solusi tunggal yaitu K sama dengan nol dan K1 sama dengan nol, K2 sama dengan nol. Berarti dia saling bebas linear. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi ini itu membahas basis dan dimensi. Nah, basis itu apa sih? Nah, basis itu adalah sebuah fondasi dalam membentuk atau eh, dalam membentuk seluruh ruang gitu. Nah, jika V adalah sembarang ruang vektor dan S adalah V1, eh, vektor vektor U1, vektor U2 sampai seterusnya, itu merupakan berhimpunan beringat dari vektor-vektor di V. Nah, maka S dinamakan basis bagi V. Nah, begitu penjelasannya. Nah, kita langsung contohnya. Tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut M sama dengan ini vektor pertama 36, 3 min 6, 0 min 1, min 1 0, 0 min 8, min 12 min 4, 1 0, min 1 2. Bahkan basis bagi matriks berukuran 2 kali 2. Nah, pertama kita menulis kombinasi linearnya. Jadi ini untuk vektor pertama K1, K2, K3, K4. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita atau bisa kita langsung gabungkan. Jadi ini dikalikan jadi masukkan 3K. Ini kita kalikan unsur yang pertama sebelah kiri atas ya. Nah ini nol nggak ada, nggak usah ditulis. Ini K juga nggak ada nol. Jadi untuk 4K. Jadi ini juga dikali jadi K4. Jadi hasilnya untuk bagian sini 3K1 tambah K4. K4. Nah begitu pun di bagian sini. Kita kalikan di sini berarti 6K1 min K2 ini min 8K3 ini nol. Nah, ini juga 3K1 min K2 dua K3-nya min min 12K3 min 4K. Untuk lanjutnya min K1 min 6K1 min 4K3 ini nol min 4K3 terus eh, tambah 2K4 itu. Nah, kemudian kita mengambil eh, berapa ini X ya Z begitu. Ini untuk Z, untuk X, Y nggak ada, Z-nya nggak ada, K-nya ada. Kita anggapnya K1 kita anggap aja Z, X, ini Y, ini Z, dan ini I aja deh. Nah, di sini yang ada cuma X dan I. Jadi kita masukin untuk nilai Y dan Z-nya 0. Masukin aja K1, Z, Z, Z. Begitupun dengan ini. Yang ada, sedangkan untuk nilai J-nya atau K4-nya nggak ada, langsung masukin 0 aja.
Nah, selanjutnya di sini juga sampai seterusnya begitu. Ya tinggal urutin aja K1, K2, K3, K4 di sini dengan dan kemudian ini juga. Selanjutnya, determinan maksi koefisiennya MK sama dengan 48. Dat MK bukan nol. Sama dengan bukan bukan sama dengan nol. SPL memiliki solusi untuk setiap A, B, C, D-nya. Jadi M membangun M 2 kali 2 ketika A sama dengan nol, B sama dengan nol, C sama dengan nol, dan D sama dengan determina MK bukan sama dengan nol, SPN homogen mempunyai solusi tunggal. Jadi M bebas linear. Karena M bebas linear, dia membangun eh, M2 M 2 kali 2. Maka M merupakan basis bagi M 2 kali 2. Nah, kita langsung contoh aja sih. Untuk ruang vektor dari M, M2 kali 2 himpunan matriks 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 juga merupakan basisnya. Nah, ini baris, ini baris, ini kolom. Dengan melakukan OBE. Nah, selanjutnya kita melakukan OBE di angka-angka ini. Nah, ini ke OBE diperoleh nilainya seperti ini. Nah, berarti kan selanjutnya kita ini membuat soal. Hmm. Nah, matik A mempunyai basis ruang kolom yaitu min 1 1, min 1 3 2. Basis ruang baris diperoleh dengan cara dia tuh mentransposkan terlebih dahulu matriks A. Jadi kita transposkan dulu matriks A dan kemudian melakukan OBE pada A transpos tersebut. Nah, dari ini kita tuh melakukan transpos terlebih dahulu. Nah, kemudian dari angka ini yang sudah ditranspos, kita lakukan OBE pada transport tersebut. Nah, jadi diperoleh dari OBE tersebut adalah hasilnya ini. Gitu. Nah, kolom-kolom pada matriks hasil OBE yang memiliki satu utama sesuai dengan mana di sini? Sesuai dengan matriks asal A, itu berarti matriks tersebut mempunyai basis ruang. Ruang basis adalah kita urutin aja sih. Min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1. Dimensi ruang basis sama dengan ruang kolom. Itu dinamakan rank. Jadi rank dari matriks itu adalah 2. Rank itu apa? Ini 1, ini 2. Itu namanya rank. Nah, contoh kedua. Diberikan SPL homogen. 2P tambah Q kurang 2R kurang 2S sama dengan 0. P kurang Q tambah 2R kurang S sama dengan 0. Min P tambah 2Q kurang 4S tambah S sama dengan 0. 3P kurang S sama dengan 0. Tentukan basis ruang solusi dari SPL di atas. SPL yang dapat ditulis dalam bentuk, nah, kita tulis saja nih sesuai koefisiennya. Ini 2, ini 1, ini 2, ini 2. Ini S yang terakhir. Dan ini ya, tulis saja seperti biasa. Nah, untuk ini, karena P-nya, karena yang Q dan R-nya nggak ada, kita tulis saja 0. Gitu. Terus kemudian kita melakukan OBE pada matriks ini. Nah, kemudian akan menghasilkan nilainya segini. Nah, untuk solusi SPL bagian tersebut, nah, kita masukin aja nilainya SPL mungkin. Set, set.
Hmm, terus iya dibalik sih. Ya, jadi solusi dari SPL di atas adalah ini. Ini otomatis berarti ranknya nulitas dari SPL di atas itu adalah 2. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Ruang hasil kali dalam RHD. Nah, ada ini. Nah, Indonesia. Nah, misalnya V adalah suatu ruang vektor dan isinya tuh vektor U, vektor V adalah elemen V. Maka notasinya adalah itu yang dinamakan misalnya vektor U, vektor V. Nah, itu dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut. Ini simetris ya. Ya, bahkan sama ya gitu. Walaupun kebalik jadi sama. Tetap aja sama. Nah, ini ak- adiktivitas. Nah, dia tuh cuman membagi apa ya? Kayak ibarat kali dalam gitu sih. Jadi W itu kita pasangin ke U dan juga kita lagi kepasangin ke V. Nah, ini sifat homogen. Jadi ini sama aja ke kedua, cuman dia lebih kita keluarkan sih, lebih ke arah sama aja sih. Jadi Iku U sama dengan V sama dengan kada keluar kurung UV, vektor U dan vektor V. Nah, ini syarat keempatnya adalah vektor U itu sama dengan kurang dari nol untuk setiap U. Dan vektor U, vektor U sama dengan nol dan U sama dengan vektor nol. Sifat positivitas. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, contoh satu, ruang hasil kali dalam Euclides, Euclides Rn, misalkan U, vektor U, vektor V elemen Rn, maka U angka setengah kurang dari sama dengan nol. Nah, itu berarti termasuk. Nah, lanjut ke nomor 2 yang bisa misalnya W itu bagian dari R3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali. Vektor U, vektor V sama dengan 2 V1, U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3 U3 V3 di mana U, vektor V elemen W. Buktikan bahwa W adalah ruang hasil hasil kali dalam. Nah, misalkan vektor U, vektor V, vektor W elemen W. Nah, kita tuliskan, nah kita mencari pertama kita menggunakan ini metode simetris. Nah, apakah ide terbukti atau tidak? Nah, masukin aja nih. Sebenarnya kita pakai apa? Permisalan juga bisa biar lebih enak lah buat membuktikan. Tapi juga ini bisa. Ini tinggal ini aja. Apakah ini terbukti? Nah, seperti di ini, ternyata dia terbukti. Nah, caranya tuh kita pakai permisalan. Dia apakah ini sama dengan ini? Jadi kalau dilihat dari perhitungannya, itu ya tinggal menambahkan aja sih. Ya, ada variabel yang sama. Jadi ini kita sini.
ini sama di sini, kita gabungin aja apa? Kita samakan aja sih, kelompokkan masing-masing, misalnya U1, U2, dan U3. Nah, terbukti. Jadi ketika dikelompokkan menghasilkan ini terbukti bahwa V1 itu sama dengan eh vektor U, vektor V itu sama dengan vektor V, vektor U. Saya kalau ini kita harus pakai lebih ke arah permisalan sih. Kita masukin nilai-nilai angka-angkanya tuh. Kalau cara saya kemarin itu kita masukin angka misalnya V1, V1, 1, 2 gitu. Biar mengetahui lebih mengetahui sih. Untuk untuk aktivitas ini, nah kita nanti aja caranya. Apakah ini sama dengan ini? Ini sama aja. Simpan aja kita langsung masukin. Hmm, ya, kita tidak langsung kita kelompokkan aja hingga menghasilkan dua. Nah, untuk nilainya kan cara penghitungannya kayak seperti ini. Set, kayak gini. Jadi kita jadiin aja. Nah, seperti ini kan. Tapi dua, tiga. Nah, punya untuk pasangannya W1 dipasangkan dengan ini. W2, W2 kita pasangkan dengan ini atau W3 dipasangkan dengan ini. W, kita tahu ya Pak. Dari rumusnya sih. Nah, sehingga dapatkan hasilnya 2VU1 W kali W1 ditambah 2V1 W1 ditambah U2W2 ditambah V2W2 ditambah 3U3W3 ditambah 3V3W3. Nah, jabarin lagi nih. Set, tinggal di ini aja. Lihat, ini kelompokan U ke U, V ke V, dan sebagainya. Sehingga kita campur. Kita kelompokkan lagi, lebih ke kelompokan dengan U, P, dan V. Sudah benar. Di bagian sini. Untuk K elemen R, dia sebenarnya kita tinggal pakai permisalan aja untuk mencari nilai ini. Tuh, sebenarnya begitu aja sih kalau untuk materi ini. Karena kalau saya kemarin, saya menggunakan rumus itu. Cuman biar nggak ribet atau gimana, saya memakai permisalan menggunakan angka biar gampang dihitung, gitu. Jadi untuk nilai di sebelah dan sebelah kanan dan kiri, kita bisa menentuin apakah jadinya bisa nggak sama atau nggak. Nggak tahu. Cara begitu sih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nah materi selanjutnya itu eh, matriks dan ruang vektor itu proses di dalam space. Nah, untuk rumus itu nah, seperti ini, vektor vektor V sama dengan vektor C dibagi vektor vektor mutlak vektor C1. Nah, itu
Kalau di kalau nggak salah ini cara mencari vektor satuan. Nah, ini untuk mencari langkah kedua tuh kita tentuin diagonalnya sebelum nah, vektor satuan searah. Nah, gitu. Jadi, kita langsung ke contohnya aja ya, biar nggak bertele-tele itu. Nah, diketahui B untuk matriks B, vektor U1 sama dengan matriksnya untuk matriksnya nilainya 1 1 1, vektor U2 0 1 0 1 1, U3 0 0 1. B merupakan basis pada RHD, Euclides di eh, R kubik. Nah, transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Sebelumnya, terlihat teman-teman. Nah, tadi transformasi basis tersebut menjadi basis ortonormal. Nah, basis ortonormal ini adalah sekumpulan vektor dalam burung vektor gitu. Jadi kita langkah pertama kita tentuin dulu vektor satu. Nah, untuk V1 kita sama dengan U1 per mutlak vektor U1 per mutlak vektor U1. Nah, semuanya dan nilainya kan tadi udah diketahui. Sebentar, kita bagi aja. Sama akar 3. Ya, kalau kita nyari besaran kan kita pakai cara akar vektor A gitu, kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah vektor C kuadrat. Jadi kita akar-akarin aja. Jadi akar 1 tambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, menghasilkan akar 1 pangkat 3 gitu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Nah, kedua, nah kita lakukan lagi mencari nilai apa, vektor satuan searahnya. Iya, caranya dengan rumus V2, vektor vektor V2 sama dengan vektor U2 per prod vektor V1 kali vektor U2 per mutlak. Sementara itu untuk nilai ini, nilai dari vektor U2 kurang prod vektor vektor prod vektor V1 kali vektor 2 itu segini. Jadi tadi nilai vektor U2-nya tadi di sini 0 1 1. Nah, dikurang dengan 2 per 3, akar 3. Nah, dikali dengan vektor dikali dengan vektor V1. Nah, ini. Nah, dikalikan sehingga menghasilkan min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Nah, setelah itu kita mencari nilai mutlaknya dari ini. Nah, ini sesuai tadi yang saya bilang rumusnya akar dari ini dikuadratin sehingga menjadikan 4 per 9 dengan 1 per 9 itu 1 per 9. Sehingga menghasilkan akar 6 per 3. Jadi sehingga vektor vektor V2-nya adalah min 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 akar 6. Gitu. Ini tinggal dibalik. Nah, ke dia seperti tadi juga kita mencari seperti ini juga. Nah, untuk V tadi seperti langkah kedua lah. Tapi kita mencari V3. Set 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 gitu dan dikurangi dengan V1 V2 tadi.
dikurangin sehingga menjadi menghasilkan nol min setengah min setengah setengah. Jadi V3-nya adalah nol min 1/2 akar 2 dan 1/akar 2. Jadi nilai dari basis ortonormalnya itu untuk V1, vektor V1, V2, dan V3 itu adalah ini. Nah, itu nilainya jadi 3 ya, basisnya. P. Nah, ini merupakan basis ortonormal untuk ruang vektor R3 dengan hasil kali dalam SCG. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke soal ke materi selanjutnya. Ini adalah materi transformasi linear. Nah, apa sih transformasi linear itu? Nah, transformasi linear itu adalah fungsi atau pemetaan dari suatu ruang ke ruang lain, vektor lainnya, dari suatu ruang vektor ke vektor ruang lainnya. Nah, misalnya V dan W adalah ruang vektor. Nah, V ke W dinamakan transformasi linear jika untuk setiap vektor A, vektor B elemen V, dan A adalah elemen R. Nah, berlaku persyarat ini adalah persyaratannya. T dalam kurung vektor A ditambah vektor B. Nah, ini tadi apa namanya dikali lah. Ini dipasangin ini, dipasangin. Ya, mirip dengan materi tadi. Sama aja sih. Jika V sama dengan W, maka T dinamakan operator linear. Nah, untuk T-nya itu dinamakan operator. Kita langsung aja ke contohnya. Ada yang stabil. Nah, jadi kita akan menjelaskan salah satunya. Karena ini mirip sih, terus sampai tapi kita jelasin satu contoh. Nah, contoh pertama, tunjukkan bahwa T R kuadrat itu R, R pangkat 3, di mana sama dengan XY sama dengan X kurang Y min XY. Rumus ya, ini adalah rumusnya. Merupakan transformasi linear. Linear. Nah, langsung nih, ambil unsur sembarang DR2. Misalkan kita ambil sembarang nilai T. Jadi vektor U sama dengan U1 U2. V1 sama dengan vektor V sama dengan V1 V2 elemen R kuadrat. Nah, kita pakai pemisahan aja sih sebenarnya. Pakai nilainya kita substitusi misalnya kayak ini masukin gitu. Nah, kita pakai persamaan ini akan ditujukan bahwa U sama dengan ini. Nah, pengen aja nilainya. U dengan 2. Kita tambahin aja 1 tambah V1. Nah, terus kedua ditambah V2 dikurang 1 tambah 1 R U1 1 terus di baris ketiga U2 ditambah V2. Nah, kita langsung ini aja. Kita bagi aja posisinya. U2 dipindah ke kiri. Nah, kita samain aja. Kelompokan U2 dan U2 bagian kelompok U di kelompok masing-masing, terus V-nya tuh di kelompok masing-masing. Jadi hasilnya gitu. Terbukti bahwa T sama dengan vektor U ditambah vektor V sama dengan T sama dengan vektor T
vektor U ditambah T vektor V. Nah, kemudian ambil unsur sembarang. Vektor U elemen R kuadrat ditambah dan alfa elemen R. Sebenarnya kalau kita agar lebih mudahnya untuk soal ini kita bisa pakai pemisalan dengan angka-angka biasa untuk lebih mudahnya. Tapi teman-teman coba masukin aja nilai misal 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tinggal masukin aja. Hitung aja biar gampang. Karena pakai huruf ya susah ya. Simbol-simbolnya. Ya. Ambil unsur sembarang. Langsung begini aja. T alfa vektor U ditambah sama dengan T vektor U dan alfa vektor vek, alfa U2. Kita langsung dikurangin aja ini dan ini untuk bagian tengah atau minus dan untuk plus itu. Nah, kemudian kita langsung keluarkan nilai alfanya sehingga menjadikan ini. Nah, jadi T itu merupakan transformasi linear gitu. Nah, seperti ini. Nah, gampang. Kita langsung pakai aja nilai-nilai. Nah, ini kernel dan jangkauan. Nah, kernel itu adalah kumpulan vektor yang dipetakan. Nah, sedangkan jangkauan itu, untuk jangkauan itu, dia adalah semua vektor hasil dari eh, transformasi linear tersebut. Nah, itu sih. Ini sama aja sih. Cara mencarinya kurang lebih sama ya, lah. Sama seperti tadi. Kita tinggal hmm, seperti ini. Nah, diketahui transformasi linear T R4 ke R3 didefinisikan A, B, C, D sama dengan A tambah B, C kurang 2 kali T, min A, min B, tambah C kurang 2D. Nah, tentukan basis kernel dari T dan nulitasnya. Kita ini aja. Nah, untuk nilai masukin aja nih. Nah, ABC-nya kan di sini. Untuk nilai A-nya ada 1, B-nya dengan sedangkan untuk di bagian baris pertama, kolom pertama, ya kolom itu nilai CD-nya nggak ada. Kita masukin 0 aja. Begitu pun dengan ini nggak ada, AB-nya nggak ada 0. Ini 1, ini 2, ini min 1, min 1, 1, min 2. Nah, di seperti ini nilainya. Nanti matriks A itu seperti ini. Nah, basis kernel dan nularitasnya, nah untuk kernya adalah ruang solusi dari ini. T vektor V sama dengan A vektor V disama dengan vektor 0. Ini aja. Kemudian kita OBE-kan nilai tadi. Set, set, set. Nah, sehingga OB-nya untuk nilai OB-nya ini. Kan nilainya ini. Nah, kemudian kita bisa nih buat kernelnya. Jadi, ini min 1, 0, 0. Kemudian itu 0, 1,5. Jadi basis kernelnya adalah ini. Dengan nulitas adalah 2. Gitu.
Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemudian itu adalah ruang eigen. Ruang eigen itu misalnya A, N kali N, matriks-matriks bujur sangkar, vektor V adalah vektor tak nol di R pangkat N. Dan lambda adalah skala real, sehingga memenuhi vektor A vektor V sama dengan lambda vektor V. Maka lambda dinamakan nilai eigen dari A. Nah, sedangkan V dinamakan vektor eigen dari A. Nah, ini untuk nilai eigennya. Yang sedang ini adalah vektor eigennya. Nah, ini kita bisa mengambil salah satunya untuk menentukan untuk mencari inilah apa namanya menentukan nilai eigennya itu jadi nilai eigennya antara bisa 5 bisa 10. Dan untuk nilai vektor eigennya itu adalah 1 2. Nah, mencari ini gimana? Kita tinggal kali aja. Ya 3 kali. Udah kali vektor. Baris kali kolom baris kolom sehingga nanti masukkan ini. Nah, ini untuk rumusin. Dapat dari ini dapat untuk mencari determinannya. Nah, persamaan ini dinamakan persamaan karakteristik. Nah, determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, I itu adalah identitas ya teman-teman. Jangan lupa. Nah, kita langsung contoh aja. Contoh, tentukan nilai eigen dari matriks. Matriks A sama dengan 1 0 min 2 0 1 2 min 1 0 0. Bersama karena sih determinan ini. Langsung ini aja. A sama dengan nah, A terus dikurangkan dengan nilai identitasnya tadi. Nah, kalau untuk nilai ini kita dimasukkan pada nilai diagonalnya saja. Saya langsung aja dikurangkan ini dikurang ini biasa S, ini hasilkan 0. Ya karena emang 0 aja sini. Kita kalikan dalam dulu. Sudah ini min ini. Nah, kemudian dari hasilnya ini kan min min lambda ya. Nah, kita kalikan tadinya. Itu dikurangkan langsung. Set, set masukin aja sehingga menghasilkan ini. Jadi, ya, dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua, itu adalah, nah, kita cari ini yang pertama, persamaan pertama. Satu min lambda, terus dikali min satu lambda, kali min lambda, kali min 2 sama dengan 0. Ini, sama juga, ini, kali X kuadrat min sama dengan, kita kalikan ini, nilai dari ini. Ini kita ambil ini dan ini satu setel. Kita ambil kolom kedua. Berarti kita pakai yang kolom kedua ini. Berarti garis kedua, kolom kedua. Oh, ini. Oh, iya. Ini kita pakai itu adalah dihilangin. Berarti ini dan ini gitu. Baik. Ini nanti nih ini x-nya jadi x kuadrat set set oke kita langsung kalikan aja nih
Ini otomatis min. Kita min kita menyukai min lambda ini dikalikan jadi positif. Jadi X lambda kuadrat dikurang lambda dikurang 2. Sehingga ini kita eh, apa namanya rombak lah. Hmm. Sehingga menjadi menghasilkan ini berapa kali berapa menghasil ini kalau ditambah menghasilkan ini gitu. Nah ini. Jadi itu didapat lambda kurang 2. Yang kedua tuh lambda tambah 1 untuk vektor. Jadi untuk matris A memiliki tiga buah nilai eigen, yaitu min satu, dan min satu ini, min satu ini, satu, dan dua. Gitu. Nah, untuk cari lambda seperti ini. Nilai eigen maksudnya. Oh, hmm. Nilainya minus ya, berarti itu nilainya minus sendiri. Hmm. Oke, kita selanjutnya ke materi selanjutnya. Kita kan dulu. Itu materi terakhir itu diagonalisasi. Nah, diagonalisasi atau itu adalah, nah itu eh, sebuah matriks kuadrat itu dikatakan dapat didiagonalkan jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse itu P pangkat min satu kali A kali P, bukan matriks diagonal sama dengan D. Ya, itu untuk matriks itu. Matriks P dinamakan matriks yang mendiagonalkan dari A. Vektor-vektor kolom dari matriks P adalah vektor dari basis ruang eigen dari A. Untuk contohnya, nah, tentukan matriks yang mendiagonalkan ini. Matriks A 100, 011, 011. Kita jawab aja pakai rumus yang tadi, yang materi sebelumnya. Lambda identis kurang A sama dengan 0. Tahu? Nah, gini. Kita langsung, kita sekarang langsung ini kurang. Set, set, set. Ini dipasangin dengan ini, berarti min satu, seterusnya tetap nol ya. Pak, ini kita hitung aja yang ini sih sebagai satu. Berarti ini min satu, ini juga min satu karena bertemu dengan nol. Nol kurang min satu, min satu. Gitu. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor, pilih baris satu. Pilih baris satu. Oke, rumusnya det lambda identitas kurang A sama dengan A11, C11 ditambah A12 ditambah C12 ditambah A13 ditambah C13. Sehingga menghasilkan untuk A11 C11 itu satu, lambda min satu, eh, lambda min satu, lambda dikali lambda min 2 ditambah nilai nol nol. Sehingga menghasilkan lambda min satu kali lambda kali lambda min 2. Sehingga diperoleh untuk lambda pertama kita mendapat nilai gen pertama kita nilai 0, nilai gen kedua kita nilai satu, dan nilai gen ketiga itu D 2. Nah, untuk nilai gen pertama sama dengan nol dengan
kita menggunakan OB nih. Kita masukin aja nilai lambdanya tadi sama dengan nol di sini. Nah, di sini. Berarti nilainya tetap ya. Langsung dapat. Nah, cet, cet, cet. Nah, misalkan T. Masuk OB kan jadi seperti ini. Segitiga dari sini. Kemudian, jadi kita langsung, ya, bentuk aja. Jadi, X1-nya adalah nol. Kemudian, kita pakai pemisahan nih. T, dengan di mana T itu ada parameter nol gitu. Ini tetap aja karena T-nya adalah nilai hasilnya adalah nol, dengan yang lainnya adalah satu dan yang satu. So, dari sini. Nah, jadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan nol adalah vektor P1 sama dengan nol, satu, min satu. Untuk lambda sama dengan satu, langsung kita ambil aja, masukkan nilainya. Nilai lambdanya satu. Sehingga menghasilkan tadi yang nilainya segini. Satu, nol, nol, berarti nol, nol semua. Ya, nol, nol, sesuai dengan min ini. Kita langsung OB-kan mereka, jadi nol, satu, nol, 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 satu, dan nol, nol. Nah, mana untuk nilai T-nya? Gimana untuk nilai T-nya? Jadinya adalah nol, satu, satu. Mana? Ini, ini nih. Satu, nol, nol, nol. Sama. Kemudian, untuk lambda 2 langsung aja masukkan nilai lambdanya tadi. Ya, sehingga menghasilkan ini satu, satu, satu. Jadi ini tipe nggak perlu diubah lagi ya sebenarnya. Oh, namanya itu perlu karena ini min satu. Kita OB kan. Ini tinggal kita baris tiga tinggal kalikan dengan dikurangkan dengan ya kali kan dikurangkan satu satu sih. Sini. Ini kemudian menghasilkan ini. Itu. Nah, sehingga didapatkan hasilnya X1, X2, X3 itu 001T. Di mana T itu tetap parameter. Jadi vektor eigen yang bersusun dengan lambda 2 adalah lambda sama dengan 2 adalah 011. Oke, jadi begitu. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf bila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang dimengerti oleh kalian yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.